Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas wa kam rudda minal haqqi bi tashni'ihi bi libasin minal lafdil qabih. Berapa banyak sebuah kebaikan tapi dibungkus dengan kalimat-kalimat yang buruk, dibungkus dengan kalimat-kalimat yang rendah. Ketika seseorang mengajak kepada sunnah Nabi, ketika seseorang mengajak untuk meninggalkan berbagai macam bid'ah, kesesatan, nah, dibilang apa? Dibungkus dengan kalimat buruk. Apa? Pemecah belah umat. Gitu. Ketika kita mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan salawat-salawat bid'ah, salawat nariyah, salawat tafrijiyah, salawat al-fatih, salawat tibul qulub dan seterusnya, kembali kepada salawat yang hanya dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Nah, ini dituduh, dibungkus dengan kalimat buruk. Apa? Anti salawat, tidak cinta kepada Nabi SAW, dan begitu seterusnya. Termasuk ketika kita tidak mau merayakan maulid Nabi, dituduh seperti itu. Tidak cinta kepada Nabi SAW, tidak menghargai jasa-jasa Nabi alaihi salatu wassalam. Mosok hari lahir anaknya dia tahu, dia rayakan. Ini hari lahir Nabi, dia enggak rayakan, gitu. Maka kita juga menghapus seluruh perayaan hari kelahiran. Lupakan tanggal berapa, bulan apa antum lahir. Lupakan tanggal berapa, bulan apa istri antum lahir. Anak pertama antum, anak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, lupakan. Lupakan. Kalau butuh tinggal lihat catatan. Catatan di KK tinggal foto. Sewaktu-waktu butuh untuk urusan administrasi tinggal buka. Enggak perlu kita hafal. Sebab kita ini lemah. Begitu hafal anak kita 4 April misalnya, apa hari itu ada sesuatu. Setan di mana-mana, iblis selalu menipu kita. Ya, lalu sengaja 4 April itu cari restoran yang enak, makan sekeluarga, minimal seperti itu, jangan. Ini karena ingat kan? Coba udah lupakan saja. Karena memang gak ada apa-apanya. Kalau hari kelahiran itu perlu diingat-ingat, tentu yang pertama kali mengingat adalah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, Zubair, Talha, Abu Hurairah dan seterusnya. Tidak ada satupun dari mereka panutan-panutan kita itu yang mengingat-ingat tanggal berapa, bulan apa mereka lahir, termasuk Nabi SAW. Maka para ulama berselisih tanggal berapa beliau lahir. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 18 Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan di luar Rabiul Awal. Karena memang tidak penting. Kalau penting, tentu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau hari kelahiran beliau, taruhlah 12 Rabiul Awal, itu ada sesuatu di dalamnya, tentu beliau akan katakan
catat oleh kalian wahai para sahabat, hari ini adalah hari kelahiranku, 12 Rabiul Awal misalnya. Nggak ada Nabi bersabda seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kelahiran seseorang, kematian seseorang, tanggal berapa, bulan apa, nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kapan? 1 Syawal, 10 Dzulhijjah itu ada apa-apanya. 9 Dzulhijjah ada puasa Arafah, 10 Muharram ada puasa Asyura. Semua disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam karena ada sesuatu di dalamnya. Di luar itu yang tidak disebutkan oleh Nabi berarti nggak ada apa-apanya. Tidak mungkin Allah lupa. Tidak mungkin Allah lupa. Seandainya 12 Rabiul Awal itu ada apa-apanya, kok didiamkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti Allah lupa. Ada sesuatu di 12 Rabiul Awal. Ya, Allah tidak mungkin lupa. Dan sebaliknya, perbuatan buruk, perbuatan bid'ah, perbuatan syirik dibungkus dengan kalimat yang indah. Kalau tadi dibungkus dengan kalimat yang buruk, padahal sunnah, ini dibungkus dengan kalimat yang indah, padahal bid'ah. Mereka melakukan berbagai macam ritual seperti tadi yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, dibungkus dengan kalimat indah. Apa? Demi cinta kita kepada Nabi, pembelaan kita kepada Nabi, pembelaan kita kepada Islam. Seperti sebagian saudara-saudara kita, ya, 1 Januari itu tahun baru orang Nasara, tahun baru kita 1 Muharram, gitu. Ini cinta kepada Islam, 1 Muharram. Padahal ada apa di 1 Muharram? Ada apa di 1 Muharram? Ada apa? Nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya 10 Muharram, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. 1 Muharram tidak ada apa-apanya. Maka tidak perlu kita peringati sebagai tahun baru Islam. Orang nggak ada apa-apanya. Nggak ada sholat khusus, nggak ada puasa khusus, nggak ada ibadah khusus, nggak ada pawai khusus, pawai obor segala macam. Dan tidak perlu senang-senang khusus. Senang-senang khusus sudah ada di 2 hari dalam 1 tahun. Ini sunnah kita bersenang-senang. Apa dan apa? Tanggal berapa dan tanggal berapa? 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Perlukah ditambah 3, 4, 5? Tidak perlu, cukup 2 itu. Kita bersenang-senang secara khusus dalam setahun, cukup 2 itu. 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Perlu ditambah? Tidak perlu sama sekali. Ya, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, adrakna al-ulama, kami telah menjumpai para ulama. Ini ucapan 2 ulama besar. Dua-duanya bernama Ar-Razi. Maka sering disebut kitab ini Akidah Ar-Raziyain, 2 orang Razi, ya. Satu Abu Hatim Ar-Razi, satu Abu Zur'ah Ar-Razi, 2 ulama ahlu sunnah. Kami jumpai para ulama fi jami'il amsar, di seluruh kota. Amsar jamak dari Misr, artinya kota. Sama dengan Madinah, artinya kota. Dan Misr dengan Madinah masing-masing menjadi nama kota, ya. Madinatun artinya kota, tapi Al-Madinah yang ada Masjid Nabawi itu. Begitu juga Misr, Mesir, kota sekaligus negeri. Hari ini menjadi satu negara. Hijazan
wa Irakan wa Misran wa Syaman wa Yamanan. Beliau menyebutkan 5 contoh yang 5-limanya insyaallah disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di luar yang 5 ini tidak disebut, walaupun negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, Saudi, waktu itu kan belum ada Saudi, dan negeri-negeri lain, banyak negeri-negeri Islam hari ini. Yang pertama Hijaz, Mekah Madinah. Mekah Madinah, Taif, ya, mungkin Jeddah. Kemudian Irak, ada Kufah di situ, ada Baghdad di situ. Ini masuk dalam Irak. Kemudian Mesir hari ini, ya. Kemudian Syam, bisa Syam, bisa Syam. Ada Lebanon hari ini, Palestina, Yordan, Syria, ini masuk ke Syam. Ada satu lagi Yaman. Ini negeri-negeri kaum muslimin dan negerinya para ulama ahlu sunnah hari itu. Ya. Kita tahu bagaimana sunnah berkibar di Irak di zaman al-Imam Syafi'i. Sunnah berkibar di Mesir, sunnah berkibar di Syam, sunnah berkibar di Yaman hari itu. Sekarang sudah tidak lagi. Di sana penuh dengan bid'ah, penuh dengan firqah-firqah dolah, kecuali Hijaz, Mekah, Madinah, Jeddah, Taif yang sekarang menjadi negeri Saudi. InsyaAllah walillahil hamd, berkibar sunnah di sana. Ulama-ulama sunnah ada di sana. Tapi sekali lagi, bukan berarti semua yang ada di sana sunnah semua. Semua yang ada di sana benar semua, tentu tidak. Kita harus yakin, kita harus faham bahwa yang tidak mungkin salah hanya Rasul dan kesepakatan para sahabat. Di luar itu tidak tertutup kemungkinan salah. Termasuk negeri paling sunnah di muka bumi, yaitu Saudi. Adakah kesalahan dalam beragama di sana? Tentu ada. Kalau nggak ada, ya jadi seperti negerinya Rasul dan para sahabat, kan? Tidak mungkin. Adakah kesalahan di sana? Ada. Syahwat, ya kalau syahwat nggak usah dibahas. Kalau syahwat, anak SMP, anak SMA juga tahu. Syahwat itu mencuri, berzina, membunuh, korupsi, berbohong, semua orang tahu itu buruk. Bukan syahwat, syubhat. Adakah di sana? Ya pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Maka sebuah kekeliruan kalau ada di antara kita yang berkeyakinan apa yang ada di Saudi, Mekah, Madinah hari ini pasti benar semua. Nggak mungkin salah. Ini gulu. Ini kalimat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Seperti ucapan apapun yang diucapkan oleh Imam Syafi'i dari alif sampai ya, apa yang ada di Al-Um dari halaman pertama sampai halaman terakhir pasti benar semua. Betul? Tentu tidak betul. Ucapan ini tidak benar. Ya. Bahkan beliau sendiri yang mengatakan, ya. Aballahu ayyutimma illa kitabahu. Allah tidak mau membuat satu kitab di muka bumi ini sempurna, bersih dari kesalahan, sempurna, benar semua. Allah nggak mau mentakdirkan adanya satu kitab sempurna di muka bumi ini. Allah nggak mau, kecuali kitab dia sendiri, kecuali kitab Allah sendiri, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran dari halaman pertama sampai halaman terakhir, dari surat pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai An-Nas, tidak ada satupun yang salah.
Jangankan satu kalimat, satu kata, satu huruf saja nggak mungkin salah, nggak mungkin tertukar. Kalau tertukar langsung ketemu. Ya. Belum lama saya ke sebuah penerbit Al-Quran, mereka anak-anak biasa, ya, baca nemu, oh ini salah ini. Nah, karyawan biasa. Ini semakin menunjukkan betapa Allah betul-betul memelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga. Kalau hadis-hadis Nabi, kesahihannya, kemurniannya, keasliannya dijaga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri dan lain-lain. Adapun Al-Quran langsung Allah yang menjaga, tanpa ulama, tanpa sanad. Dan sudah terbukti 1400 tahun selama ini, entah sudah berapa kali percobaan pemalsuan Al-Quran, selalu ketahuan. Beda dengan hadis. Hadis Allah takdirkan, Allah bangkitkan ulama-ulama ahlul hadis untuk memelihara sabda-sabda Nabi. Oh, ini ternyata dhaif. Utrubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ternyata bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Inna ikhtilafi ummati rahmah, sesungguhnya perselisihan umatku adalah rahmat. Ternyata ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ternyata ini juga bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mengazankan bayi yang baru lahir, ternyata hadisnya dhaif, dan seterusnya ditemukan oleh para ulama. Adapun Al-Quran, kami sendiri yang menjaganya langsung, ya. Nggak usah ulama, Allah takdirkan nemu, oh ini nggak benar nih, seperti tadi. Cuma karyawan biasa, bukan ustaz, melihat ini, oh salah ini, tertukar. Padahal ada sekian eksemplar itu, ratusan apa ribuan, dikembalikan lagi ke percetakan, kemudian dibetulkan, ya. Dan seperti ini bukan satu dua. Adapun selain Al-Quran, pasti ada salahnya. Termasuk kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, apa? Kitab yang paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Quran, apa? Sahih Bukhari. Adakah kesalahan di dalamnya? Ada. Adakah kritik para ulama terhadap Sahih Bukhari? Ada. Bukan bebas kritik, ya. Sahih Bukhari ada yang mengkritik dan ada kekeliruan. Maka para ulama pensarah Sahih Bukhari berani, oh dalam hal ini beliau keliru, dalam hal ini beliau kurang tepat. Manusia, tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yushiru kalamu syaikhaini huna ila ijma'i ahli sunnati wal jamaah. Ucapan beliau berdua, siapa tadi? Abu Hatim dan Abu Zur'ah, menunjukkan bahwa ahli sunnah wal jamaah sepakat, satu kata, ittifaq. Adakah ahli sunnah yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy? Enggak ada. Adakah ahlu sunnah yang mengatakan Allah menciptakan Adam tidak dengan kedua tangannya? Ada? Tidak ada. Adakah ahlu sunnah yang mengatakan bahwa surga neraka tidak kekal? Enggak ada. Adakah ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan siksa kubur? Enggak ada? Enggak ada. Satu kata dalam hal akidah, dari masyrik sampai maghrib sama. Karena ciri-ciri kebenaran itu sama. Nggak usah jauh-jauh orang yang ditanya oleh hakim, padahal dia pesakitan,
terdakwa. Dari awal sampai akhir ditanya, jawabannya sama. Dari awal sampai akhir ditanya, diulang-ulang, jawabannya sama. Itu. Nah, hakim yakin ini anak jujur, ini anak tidak ngarang-ngarang cerita, beda dengan yang bohong. Ditanya lagi, nanti ditanya lagi, udah beda. Hakim jaksa kan gak bodoh, apalagi mereka sudah biasa kan berhadapan dengan terdakwa. Polisi tidak bodoh, ditanya lagi jawabnya begini, ditanya lagi, udah beda. Beda kalau jujur, jawabannya satu. Maka salah satu ciri-ciri kebenaran adalah sama. Kalau antum datang ke Mekah atau Madinah, duduk di majlis para masyayikh membahas kitab, sama dengan yang dibahas oleh ustaz-ustaz kita sesama salaf, sama. Bahwa Allah bersemayam di atas arsy, bahwa surga dan neraka hak, bahwa ada mizan, ada sirat, ada haud, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bahwa Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, dan seterusnya, sama. Dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat insyaallah. Berbeda dengan firqah-firqah dolal itu. Dari Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah, beda-beda, sangat berbeda mereka. Mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sudah banyak perbedaan. Ada yang mengatakan betul, tapi maksud bersemayam itu istaula. Ada yang menolak, itu cuman kiasan. Ada yang mengatakan udah kita nggak usah fahami, kita nggak usah artikan, udah tafwid saja, serahkan kepada Allah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, dari masyrik sampai maghrib, dari Rasul dan para sahabat sampai tabi'in, atba'u tabi'in, terus sampai a'immatul arba'ah, sampai zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan murid-muridnya sampai hari ini, sama. Tidak ada perbedaan. Bahwa Allah bersemayam jauh di atas arsy, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Seperti apa bersemayamnya, bagaimana bentuknya, dan seterusnya tidak dibahas. Mereka hanya meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam jauh di atas arsy. Titik. Mereka hanya meyakini bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Titik. Tidak dibahas kemana-mana. Kalau dibahas kemana-mana, maka setan masuk, iblis masuk. Kalau dibahas kemana-mana, katanya Allah bersemayam di atas arsy, kenapa wajahnya jadi kemana-mana? Namanya orang sholat kan banyak sekali. Dalam waktu yang bersamaan, orang sholat itu bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Bagaimana? Wajah Allah kan cuma satu. Nah, itu kalau dibahas kemana-mana, nggak akan sanggup kita memahami. Maka kita cuma disuruh mengimani sampai di situ, bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Titik. Oleh karena itu, bagi kita yang sedang sholat, kalau terpaksa buang ludah, jangan membuang ludah ke arah depan seolah meludahi wajah Allah. Kalau terpaksa buang ludah, ludahlah ke bawah atau ke samping kiri atau begini, kata Nabi sambil beliau contohkan dengan memakai kain. Sampai di mana? Ya sampai di situ. Sampai di situ. Jangan melebihi ucapan Nabi. Kalau melebihi, bingung kita, pusing kita, akhirnya ditakwil-takwil. Sebagaimana Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka bingung karena mereka tidak mau berhenti di situ. Beda dengan Rasul dan para sahabat berhenti.
Ketika dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, sudah diimani sampai di situ. Tidak kemudian diteruskan. Tangan Allah sebesar apa? Adam sebesar apa? Apa iya tangan Allah yang maha besar kok menciptakan Adam yang begitu kecil? Apa bisa? Begitu kira-kira kalau diteruskan, maka udah titik sampai di situ. Nggak perlu dibahas. Karena kita tidak disuruh faham, tapi disuruh mengimani. Kullum min indi rabbina. Itu dari Allah, nggak mungkin salah. Udah imani apa adanya. Kecuali Allah berbicara tentang ini haram, ini halal, ini jangan lakukan, jangan cegat petani yang membawa barang menuju pasar. Ini dibahas, silahkan. Bahkan harus dibahas. Nanti ada kias di situ. Nanti kita akan faham. Ya, oh berarti petani tidak boleh dirahasiakan. Berapa harga di pasar, petani harus tahu. Tidak boleh ditutup. Kira-kira begitu kan kiasnya. Jadi faham apa maksud sabda Nabi. Ya. Orang yang hartanya, orang yang hutangnya jauh lebih banyak dari hartanya. Hartanya banyak memang 2 miliar, tapi untuk utangnya 5 miliar. Maka pemerintah harus mengawasi orang ini. Dia tidak boleh membelanjakan hartanya suka-suka dia. Hajru istilahnya. Perlukah ini sabda Nabi ini dibahas? Perlu sekali. Sangat perlu sekali. Tapi kalau Nabi mengatakan Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, perlukah kita fahami apa maksud Allah seperti itu? Lalu kita bayangkan bagaimana teknisnya Allah dengan 2 jarinya membolak-balikkan hati manusia. Enggak perlu. Enggak mungkin faham kita. Kesalahan sebagian firqah dolal itu tidak membedakan. Ini masalah dunia, ini masalah jual beli, ini masalah manusia, sedangkan ini masalah akidah, masalah tauhid. Yang satu harus dibahas sampai kita faham, ada fawaid di dalamnya, ada kias di dalamnya, sedangkan ini nggak ada fawaid, nggak ada kias. Cukup diimani apa adanya, bahwa Allah betul-betul akan menghentakkan telapak kakinya ke jahanam saat jahanam itu terus menggeram minta tambahan, hal mim mazid, hal mim mazid. Mungkinkah kita faham dengan sabda Nabi ini, firman Allah ini? Enggak mungkin. Imani apa adanya. Maka Rasul dan para sahabat selesai, lulus, mudah dalam mengimani sifat-sifat Allah. Ayat-ayat, hadis-hadis tentang Allah tidak ada pembahasan, tidak bertele-tele, tidak menyesakkan dada, tidak melelahkan. Beda dengan kaum falasifah ahlul kalam, mereka lelah selelah-lelahnya, capek secapek-capeknya membahas Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Mereka capek lelah membahas Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Lelah mereka, capek mereka, dan akhirnya nyesel. Siapa? Ar-Razi, bukan Ar-Razi ini ya, bukan Ar-Razi Ahlus Sunnah, Fakhrur Razi, termasuk Al-Ghazali, sering disebut Imam Ghazali. Beliau nyesal, capek lelah berfikir tentang sifat-sifat Allah, dan itu ajaran ahlul kalam, para falasifah, melelahkan, bikin capek. Dibahas akidah tentang Allah, maka muncullah diantaranya sifat 20 itu, berangkat dari situ. Ahlul kalam, falasifah. Beda dengan Rasul dan para sahabat, nikmat, nyaman, murah, gampang ketika mengimani sifat-sifat Allah. Ala
ala i'tiqadihima alladhi sayadhkurahu ala wajhil khusus. Ini berdasarkan akidah, keyakinan mereka berdua, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, yang akan beliau sebutkan secara khusus nanti. Ini kan masih awal beliau jelaskan. Wa ila tawafuqi i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ati. Mereka menyimpulkan bahwa seluruh ulama ahli sunnah sama, satu kata. Mahma ihtalafat buldanuhum wa azmanuhum, walaupun negeri mereka berbeda-beda, ada yang di Mesir, ada yang di Syam, ada yang di Yaman, ada yang di Hijaz. Wa azmanuhum, dan tahun mereka berbeda-beda. Ada abad pertama, ada abad kedua, ada abad ketiga, abad keempat, terus sama sampai hari ini. Sampai zamannya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, sama dengan apa yang ada di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sama dengan apa yang ada di zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, sama dengan apa yang ada di zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, sama. Fahuwa ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin, berada dalam satu manhaj, berada dalam satu jalan, tidak ada yang berbeda. Biasanya ada perbedaan itu cuman masalah fikih. Masalah fikih ada sedikit perbedaan. Turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu, gitu. Duduk istirahat itu termasuk sunnah atau bukan dalam sholat? Sedikit. Dan tidak semua perbedaan disamakan dengan perbedaan tadi. Ada yang nunjuk dengan jari ketika at-tahiyat, ada yang tidak. Nggak bisa itu. Mana ada riwayat Rasul dan para sahabat A'immatul Arba'ah mengatakan tasyahud tidak menunjuk dengan jari, ya, nggak bisa. Apalagi sebelum takbiratul ihram ada yang baca usolli, ada yang tidak, nggak bisa. Nggak ada ahlus sunnah berselisih dalam hal ini, walaupun fikih, ya. Jadi jangan mentang-mentang fikih dan semua perbedaan dibolehkan. Kalau turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu, memang ada perbedaan, dan dua-duanya ulama ahlus sunnah. Itu pun tidak berarti bahwa dua-duanya benar, enggak, tetap tidak. Antum jangan beranggapan bahwa dengkul dulu benar, tangan dulu benar, enggak bisa. Kebenaran itu satu. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak pasti sesat, di luar yang benar pasti salah. Jadi tetap yang benar apa dengkul dulu apa tangan dulu. Dan kita harus belajar, ya. Walaupun dalam hal ini tentu kita harus berlapang dada. Yang antum yang yakin dengkul dulu, ya tidak harus mencemooh, mencaci maki yang tangan dulu, dan begitu sebaliknya tidak membid'ahkan, ya. Tapi yang benar tetap satu. Maka ketika Syekh Utsaimin memuji-muji Syekh Albani, tidak ada manusia yang faham hadis hari ini melebihi Syekh Albani. Jangankan melebihi, menyamai Syekh Albani, enggak ada. Disanjung oleh Syekh Utsaimin. Enggak selang lama beliau menerangkan bahwa turun sujud itu dengkul dulu. Sebab kalau tangan dulu seperti unta, kan gitu. Kemudian disampaikan kepada beliau bahwa Syekh Albani yang antum puji-puji tadi berpendapat tangan dulu, bukan dengkul dulu seperti Anda. Kata beliau, ya enggak masalah.
nggak masalah. Lalu beliau mengatakan, arju an akuna sawaban, saya harap akulah yang benar. Begitu. Jadi yakin dengan kebenaran. Apa yang dipilih adalah yang diyakini, tanpa harus mencela dan mencaci maki yang berbeda, kecuali jelas-jelas bid'ah. Sholli nawaitu tahlilan, sedekap di bawah pusar atau tidak sedekap, ya jelas ini bid'ah. Jelas kan? Takbir tinggi-tinggi di kepala atau di atas kepala, ya jelas ini salah. Karena riwayat mengatakan hadwal mangkibai, atau antara bahu dengan telinga bagian bawah, ya. Bukan terlalu tinggi dan terlalu pendek. Itu semua dengan ilmu, ya. Adapun masalah akidah, masalah tauhid, insya Allah semua sama. Kalau toh ada perbedaan, dulu pernah kita bahas antara siapa, masih ingat? Nggak tanggung-tanggung, dua-duanya sahabat berselisih, dan itu masalah akidah, tentang apakah Rasulullah pernah melihat Allah. Akidah kan, melihat Allah urusan akidah, bukan fikih, bukan muamalah. Dua sahabat besar, nggak tanggung-tanggung. Siapa dan siapa? Ibnu Abbas dan Aisyah. Aisyah meyakini bahwa Rasulullah belum pernah melihat Allah. Ibnu Abbas meyakini bahwa Rasulullah pernah melihat Allah. Kan berselisih ini, dan ini masalah akidah. Ada penyelesaiannya, ada jawabannya, ya, bisa dijelaskan. Bagaimana penjelasan para imam melihat dalam kaidah syar'i dalam Islam? Ada tiga, basariyah, manamiyah, dan qalbiyah. Melihat dengan mata, melihat ketika tidur dalam mimpi, dan satu lagi melihat dengan hati. Orang Arab, dan itu banyak dalam Al-Quran dan Sunnah, dikatakan ra'aitu fil manam, dalam tidurku aku melihat. Maksudnya dalam tidurku aku melihat Rasulullah, maksudnya bermimpi. Itu namanya melihat, ya. Ra'aitu fil manam anni adbahuka, aku melihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih engkau. Ucapan siapa? Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Maksudnya aku bermimpi menyembelih engkau. Maksudnya ini perintah Allah bahwa aku harus menyembelih engkau. Ra'aitu fil manam. Yang ketiga itu qalbiyah, melihat dengan hati. Antum masih ingat apa? Ada Islam, ada iman, ada ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dengan mata tentu tidak. Tidur nggak mungkin lagi. Dengan hati. Dengan hati. Ya. Maka ucapan Aisyah dengan ucapan Ibnu Abbas yang seolah bertentangan, sebetulnya tidak bertentangan. Kalau memakai kaidah thariqatul jam'i, bukan thariqatul tarjih. Karena thariqatul tarjih tidak boleh kita pakai sebelum thariqatul jam'i. Ketika thariqatul jam'i sudah tidak mungkin ditempuh, baru thariqatul tarjih. Thariqatul tarjih itu yang satu dipegang, diambil, yang satu dibuang. Itu jalan terakhir.
Sebelum menempuh jalan itu harus ditempuh dulu thariqatul jam'i, dikompromikan, dipertemukan. Nah, dengan memakai thariqatul jam'i ketemu. Ucapan Aisyah, Rasulullah belum pernah melihat Allah, yang dimaksud Aisyah melihat dengan mata. Ucapan Ibn Abbas mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, maka tidak dengan mata, dengan hati. Kan tidak mungkin beliau yang mengajarkan ihsan sementara beliau sendiri tidak ihsan. Pasti beliau ihsan. Apa ihsan? Menyembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Bisakah Nabi? Bisa. Apakah Nabi melihat Allah? Iya, dengan hati, bukan dengan mata. Ketemu ya. Berbeda dengan perselisihan ulama-ulama setelah para sahabat ya, apalagi perselisihan para firqah dhalalah, enggak ketemu, tidak ada jalan keluar. Qala al-Imam Abul Mudhfir As-Sam'ani, beliau membawakan ucapan As-Sam'ani rahimahullah. Beliau wafat tahun 489. Wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi ala al-haq, yang menunjukkan bahwa ahlul hadis itu selalu berada dalam kebenaran. Karena ahlul hadis adalah orang-orang yang paling tahu tentang siapa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita lebih tahu tentang Rasulullah dari Imam Bukhari? Enggak mungkin. Rasulullah daripada kita semua. Karena beliau ahlul hadis. Hadis membahas tentang siapa? Tentang Rasulullah. Tentang siapa lagi? Ya. Ya. Silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.